Halo sahabat FM Talk, apa kabar kalian semua? Di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk panen sayuran hasil tanam sendiri di kebun sekitar rumah. Let's check it out. Sahabat FM Talk, di video kali ini aku mau memberikan informasi sayuran apa saja yang bisa hidup di musim dingin di Italia. Nah, salah satunya adalah tanaman pare. Ini parenya sudah berbuah gede-gede, tinggal dipanen ya. Di musim dingin, tanaman sayuran ini akan segera mengering, eh, terlebih pada bulan Januari Februari ya, karena di Roma tuh temperaturnya memang tidak terlalu dingin seperti area North, jadi masih bisa hidup tanaman sayuran ini. Tapi mereka akan mengering ujung-ujungnya dan harus digunting ya, biar bisa hidup lagi. Jadi kalau kalian punya pekarangan rumah yang besar, bisa menanam di pot sayur-sayuran yang kalian tidak akan bisa temukan di supermarket terdekat di rumah, karena jarang sekali orang Eropa atau Itali makan makanan sayuran seperti kita. Nah, ini cabai-cabainya pun juga beda. Kalau di area Calabria akan terasa pedas, tapi kecil-kecil seperti ini. Ini kalau di Indonesia sama kayak cabai rawit ya, cuma nggak terlalu pedas. Nah, kalau yang bulat-bulat seperti ini, itu sangat pedas, tapi pedasnya tuh pedas yang membakar. Kalian tahu mie ramen Korea ya? Ya, agak mirip lah seperti itu. Nah, ini jeruk untuk memasak, jeruk purut ada dua macam. Ini juga ada semua di pot. Namanya di sini bukan jeruk purut ya guys, namanya beda, dan ini agak kuning, kekuningan karena ini udah dingin. Sebenarnya harus dimasukin ke dalam rumah agar tidak mati, karena kalau sudah dingin mereka itu bertahan hidupnya cukup sulit kalau dibiarkan di luar rumah. Oke, kalau di sini namanya limetta, bisa lihat ya. Jadi untuk kalian yang mungkin berada di Italia mencari jeruk purut untuk memasak, kalian bisa cari di toko sayuran, toko bunga, limetta. Dan ini aku perlihatkan cabenya gede sekali. Ini nggak terlalu pedas, cuma kalau kita memasakkan biasanya dicampuri dengan cabai merah agar masakan pun ada warnanya. Nah, ini kita bisa masukkan peperoncino atau chili atau lombok. Yang nggak pedas juga nggak apa-apa, tapi bisa menambah warna. Berbagai macam aneka lombok ya di sini. Kalau yang butiran ya yang seperti ini, itu kalian cukup masukkan satu guys. Kalau nggak tahan pedas, separuh juga nggak apa-apa, karena rasanya pedas membakar. Oh my god, ini juga enak kalau gorengan, pakai gorengan tempe, tahu, terus nyeblus lombok gitu ya. Lomboknya jumbo-jumbo di sini, kayak di sini jumbo guys. Nah, habis ini kita akan tur, kasih lihat ada lagi tanaman yang memang sulit untuk hidup di negara Italia, apalagi pas musim dingin, yaitu banana. Ini banana kalau masih kecil harus kalian tutup dengan baik agar dia tetap hangat, kalau enggak dia enggak akan hidup. Tapi kalau sudah gede seperti ini, udah lumayan tinggi, itu dibiarkan aja pasti dia hidup, karena dia udah terbiasa dengan cuaca yang summer, yang winter gitu. Cuma kalau pas winter pasti daunnya
akan seperti ini, tidak cantik. Nah, ini jeruk purut lagi yang sudah berbuah. Cuma di sini tuh kayak daunnya nggak terlalu strong kayak di Indonesia, karena mungkin perbedaan cuaca ya guys. Jadi kalau saranku, kalian kalau punya tanaman seperti ini, di sini namanya uh, lemon papeda okambawa. Nah, ini bisa dibeli di toko sayur, toko bunga gitu. Biasanya satu pot kayak gini masih kecil tuh 17-20 euro harganya. Kalau sudah gede seperti ini, kalian bisa panen daunnya, kalian cuci, masukkan ke freezer, jadi bisa tahan lama. Atau kalau mau fresh gini ya tinggal petik waktu mau masak. Enak ya guys kalau punya rumah dan tanaman pekarangan luas, kalian bisa bercocok tanam tapi tetap di dalam pot. Nah, kita udah sampai di tanaman labu siam. Nah, ini udah mau berbuah semua sayurannya. Masih kecil-kecil pun sebenarnya waktu di Indonesia aku tuh nggak pernah lihat tanaman labu siam. Tapi karena di sini nggak ada, jadi temanku ini menanam agar anytime mau masak itu bisa tinggal metik dan lebih fresh karena nanam sendiri guys. Tuh kan, aku juga kayak gemes gitu dengan sayuran ini. Ternyata tuh uh, kayak itu ya, kayak buah ya, padahal sayur. Aku kira tadinya itu yang orange itu, ternyata ini labu siam. Ini nanti langsung kita panen dan kita masak, jangan khawatir. Tuh seger banget, apalagi musim dingin ini hujan-hujan November ya. November itu di sini hujan terus dan sangat dingin, udah mulai dingin sekali. Nanti kalau ini udah memasuki bulan Desember Januari itu udah mati, nggak bisa bertahan. Tanaman ini nggak bisa bertahan karena memang harus itu 1 tahun sekali beli baru kalau kalian mau uh, bercocok tanam pas waktu spring. Jadi kalian memulai waktu spring itu nanti dia akan berkembang dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus gitu. Tapi pasti winter udah harus direlakan, nggak bisa hidup. Nah, di sini juga ada sayuran biji kangkung. Tapi biasanya kalau warga Indonesia yang tinggal di sini, mereka tuh kalau pulang ke Indonesia atau ke Asia manapun, mereka beli biji-bijiannya dan mereka tanam waktu musim semi. Nah, ini sudah siap panen guys. Oh, cantik sekali dan bisa dimasak. Masih ada bulu-bulunya karena memang kalau nanam sendiri itu lebih fresh ya, lebih unyu-unyu. Nanti kalau udah ditanam, dirawat, terus timer tuku kayaknya kasihan, nggak tega. Padahal itu tanaman. Nah, ini ada kangkung, ini nanam sendiri dan bawa benihnya sendiri dari Indonesia. Tapi kayaknya di toko bunga sekitar juga ada terjual. Di Roma itu di pasar ada yang jual kangkung. Dan kalian nggak perlu sedih, masih bisa makan kangkung di sini. Cuma hanya saat udah ada matahari. Nah, ini adalah kunyit, mereka juga udah mau meninggal, udah memberikan kode-kode bahwa aku nggak bisa survive di musim winter. Jadi mendingan langsung dipanen, diambil gitu. Ini jeruk ya, jeruk normal ya, lemonnya kalau ini nggak bisa dimasak, tapi buahnya bisa dibikin untuk teh dan sebagainya. Ini ada
pohon pepaya. Aduh, ini juga nggak tahu ya harus bisa hidup atau enggak karena temenku ini sedang mencoba tahun ini. Semoga bisa. Jadi kalau tumbuh gede kan bisa bikin sayur dengan pepaya muda dan itunya daunnya pun juga bisa yang suka pahit-pahit karena daunnya memang enak di sayur, cuma ya agak pahit kadang kala ya. Dan kita lanjut ke serai. Ada serai. Ini serai kalau di toko Cina atau di supermarket. Satu plastik itu mahal sekali dan pasti freezer, nggak bisa fresh. Kalau nanam seperti ini, kalian harus motong atasnya dan mengganti setiap tahun tanahnya, karena kalau sudah dingin seperti ini dan udah gede seperti ini, mereka memenuhi semua bagian bawah ini udah penuh dengan akar-akar mereka. Jadi kalian harus apa ya, membersihkan dan dimasukkan ke pot lain lagi, dipisah agar berkembang biak dan bisa bertahan sampai musim summer ke depannya. Karena ini penting sekali, ini adalah bahan terpenting masakan Indonesia, serai. Jadi kalau kalian suka berkebun, ini adalah cara terbaik. Always di pot, tapi setidaknya kalian bisa mendapatkan serai anytime. Ini adalah Nobita, si cutie dog. Nah, kalau kalian suka berkebun, harus beli tanah kayak gini guys. Jadi anytime harus memperbarui tanah itu ada. Nah, ini yang udah kita panen tadi, langsung kita akan eksekusi masak sayur. Tapi aku nggak akan proses masaknya aku nggak di video ini karena memang aku mau nunjukin kalian panen di kebun. Nah, semoga kalian suka dengan videoku ini dan kalian ada gambaran bahwa di Eropa kalian bisa bercocok tanam, menanam sayuran instead of menanam bunga karena lebih menguntungkan untuk kalian, karena homesick itu pasti ada saat kalian tinggal di negara lain. Jadi untuk kalian yang masih tinggal di Indonesia dan punya lahan banyak, kalau bisa makan makanan yang kalian inginkan setiap hari, bersyukurlah, karena kami yang di sini yang merantau itu harus usaha sendiri untuk makan makanan Indonesia karena masih belum banyak yang jual, restoran pun nggak ada restoran Indonesia. Cukup sekian guys, terima kasih, jangan lupa subscribe, bye bye.